Bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 10. Dan pada semester 2 ini kita akan membahas bab 5 tentang agama Buddha dan sains modern. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita awali dengan doa. Namo Buddhaya. Mari kita awali dengan gata nama kara. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawatang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, mari langsung saja kita bahas tentang agama Buddha dan sains modern. Agama Buddha tidak anti-iptek sepanjang digunakan untuk kemajuan batin dan menambah kebajikan. Dunia telah berkembang begitu pesatnya. Perkembangan berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Buddha tidak boleh ketinggalan tentang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan menjadi keharusan untuk menguasai iptek karena segala pekerjaan, aktivitas, dan perjuangan dimudahkan. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama membahas tentang definisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan diantaranya adalah ilmu alam. Ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang bahani atau material saja. Ilmu-ilmu alam menjawab pertanyaan tentang berapa jarak bulan dan lain sebagainya. Berikutnya, ilmu psikologi hanya bisa membaca perilaku manusia jika lingkup pandangannya dibatasi ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Selanjutnya, mari kita membahas tentang syarat-syarat ilmu. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada terlebih dahulu. Adapun syarat-syarat ilmu tersebut ada 4, yaitu 1. Objektif, 2. Metodis, 3. Sistematis, 4. Universal. Apa itu objektif? Objektif adalah ilmu
harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Apa itu metodis? Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara jalan. Secara umum, metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan merujuk pada metode ilmiah. Sistematis dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek. Ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga. Dan apa itu universal? Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum, tidak bersifat tertentu. Berikutnya adalah tentang definisi teknologi. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, atau dapat pula diterjemahkan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam memasuki era industrialisasi, pencapaiannya sangat ditentukan oleh penguasaan teknologi, karena teknologi adalah mesin penggerak pertumbuhan melalui industri. Sebagian beranggapan teknologi adalah barang atau sesuatu yang baru, namun teknologi itu telah berumur sangat panjang dan merupakan suatu gejala kontemporer. Setiap zaman memiliki teknologinya sendiri. Dan kemajuan teknologi dalam bentuk yang paling sederhana. Kemajuan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas tradisional seperti bercocok tanam, transportasi, membuat baju, atau membangun rumah. Ada 3 klasifikasi dasar dari kemajuan teknologi. Yang pertama, kemajuan teknologi yang bersifat netral. Yang kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi yang hemat modal. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang materi agama Buddha dan sains modern. Untuk materi berikutnya, kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pandangan agama Buddha mengenai sains modern. Baik, mari sebelum kita akhiri, Miss ingatkan, kerjakan tugasnya dengan baik dan upload tepat pada waktunya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan melimpahkan jasa kebajikan kita dengan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.
Sampai jumpa di pertemuan